akhirnya rilis juga? Seperti sebuah mimpi yang jadi kenyataan, karena pada saat bikin Kodrat bicara kemenangan bagi umat muslim yang diwakili oleh sosok Ustadz Kodrat, tentu harapannya bisa mendapat tanggal terbaik untuk rilis. Dan saat memang akhirnya menjadi kenyataan filmnya bisa rilis di Lebaran 2025, seperti mimpi yang jadi kenyataan. Susah ya Lebaran gitu, spesial gitu ya Mas? Karena kan Lebaran itu kalau menurut banyak teman-teman produser yang bilang bahwa momen terbaik untuk merilis film Indonesia itu ada di Lebaran. Begitu menurut banyak teman-teman produser. Jadi pada saat kami bisa merilisnya di Lebaran, merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami, terutama bagi Kodrat ya, karena memang ceritanya mengangkat perjalanan seorang Ustadz Ruqyah. Tapi ada kesulitan nggak sih Pak untuk dapat di tanggal Lebaran gitu? Pasti dong, karena banyak film yang berebut. Kalau saya nggak salah itu per Februari itu sudah 200 judul yang lulus sensor dan ngantri untuk tayang. Jadi dari sekian banyak judul pasti yang ngejar Lebaran itu juga banyak. Ya bersyukur akhirnya Kodrat dapat kesempatan untuk kemudian dipilih oleh pihak XX1 ya untuk kemudian tampil di Lebaran. Tapi kan head to head sama Jumbo nih. Nanti apakah Pak Charles yakin untuk bisa lebih perform dibanding itu? Semoga. Saya berharap, saya berdoa dan berserah kepadanya. Mas, ini gimana dirimu meramu sedemikian rupa? Mohon maaf latar belakangmu nonis gitu ya. Tapi ini kan Islami banget gitu. Gimana tuh Mas? Karena penulisnya kan muslim. Karena banyak krunya juga muslim. Cast-nya juga yang muslim juga banyak. Tapi menurut saya yang paling penting di luar semua research yang dilakukan oleh teman-teman penulis yang memang muslim gitu. Menurut saya justru ini membuktikan bahwa keindahan agama dan kekuatan agama Islam di Indonesia itu adalah pada saat banyak dari cast maupun kru termasuk misalnya saya dan kakak saya bisa melihat dan menyadari betapa indah dan betapa kuatnya agama Islam, padahal saya sebetulnya bukan pemeluk agama Islam. Bahwa kekuatan dan kehebatan dan kedamaian yang selalu dilontarkan oleh banyak ustadz atau kiai lewat podcast atau lewat acara-acara kayak misalnya Habib Jafar dengan mungkinnya gitu ya, itu sudah menjadi sebuah ciri khas agama Islam di Indonesia yang universal. Keindahan dan kekuatan dan kehebatan agamanya itu bisa diamini oleh banyak orang. Ada scene yang paling bikin dirimu merinding nggak pas dengar Mas? Mungkin pas hajinya, sholat apa? Sholat tobat. Ya, karena walaupun saya mungkin tidak melakukan itu secara pribadi, tetapi ada bentukan-bentukan lain yang mungkin punya makna yang memiliki kesamaan kan, yang misalnya banyak dilakukan oleh agama lain gitu, dan relativitas dari kedekatan merasa apakah saya cukup bersih, apakah saya sudah cukup baik, apakah saya selama ini sudah menjalankan ajaran yang diberikan di agamanya, itu saya rasa relatif buat ke banyak orang termasuk ke saya. Terus juga timing ambil penayangannya itu di Lebaran ya. Itu apakah emang ambil? Udah. Mas, seperti apa sih mungkin pemilihan Acha sendiri? Kan tadi katanya ini spesial, Acha tiba-tiba 10 menit setelah berdoa. Gimana sih itu ceritanya? Jadi memang kami itu kemudian sedang mencari siapa yang paling tepat. Pada saat mencari dengan banyak pilihan dan berbagai macam opsi, saya kan pernah syuting sama Acha di sebuah film judulnya Nada Untuk Asa. Dan di situ dia bermain bersama Marsha Timothy. Jadi pada saat itu kemudian saya bilang, kok nggak kepikir ke sana ya gitu, padahal Kodrat 1 kan Marsha, kenapa kepikir ke Acha? Nah lalu kemudian saya panggil teman-teman meeting, dan di meeting itu semua yang hadir juga mengatakan sebetulnya yang kita cari mestinya itu Acha. Jadi ternyata itu for some reason kita menemukan kata sepakat secara bersamaan, dan pada saat saya menghubungi Acha lewat voice note sama video note di WA, Acha mengatakan baru saja selesai sholat dan meminta sesuatu kepada Allah, dan ternyata jodoh. Gimana, mungkin merinding gak sih sebegitunya Luar kekuatan biasa, doa ya? Luar biasa itu
sesuatu yang lagi-lagi nggak bisa saya jelaskan secara kata-kata ya, tapi pengalaman dalam menghasilkan Kodrat ini dari yang pertama sampai yang kedua ini memang banyak hal-hal yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu. Abang, saya concern terhadap tim yang memproduksi ini kan, apalagi temanya kan Islam-Islaman gitu ya Bang ya. Kenapa nggak masukkan Ustadz itu di dalam tim sebagai konsultan mungkin atau gimana? Bapak nggak gitu? baca ya di depan filmnya? Oh, gimana? Ada namanya. Ada. Filmnya dibimbing, dianalisa, dijaga, dan bahkan digawangi oleh Dr. Ngatawi Alsastro dari NU. Beliau adalah cendekiawan dan budayawan NU, dan juga oleh Ustadz Isman yang mengikuti kami dari mulai persiapan skenario, persiapan syuting, selama kami di lokasi sampai selesai. Semua bacaan dan segala macam yang Vino meletakkan jari di mana saja itu ada arahannya. Oke. Tidak Mas, sembarangan. fun fact mungkin tentang film ini yang orang harus tahu apa sih Mas dibalik proses syutingnya, pembuatannya seperti apa mungkin? Pernah satu kali waktu lagi kami menjelang syuting adegan kerasukan massal, itu kan adegannya yang memainkan lebih dari 100 orang. Jadi tim casting itu datang membawa special coach untuk kemudian memberikan arahan khusus. Di casting lagi pemain setempat karena syutingnya bukan di Jakarta. Lebih dari 100 orang datang untuk casting, dan saat kami syuting saya dan Mas Imron, saya punya co-director yang juga seorang muslim. Dia lulusan pesantren, bahkan dia salah satu yang menjaga berbagai macam urusan soal doa, ayat-ayat, tajwid dan segala macamnya. Lalu kemudian kita ngelihat ke samping dan kita bilang luar biasa ya. Mudah-mudahan besok hasilnya baik, karena di sebelah itu gila, ini kayak orang kesurupan beneran. Itu ada berapa tuh, 4 orang lebih. Saya bilang ini luar biasa, besok pasti mereka ikut main. Yang saya nggak tahu ternyata itu kesurupan beneran. Mas Charles Gimana itu terus? lagi latihan. Saya pikir lagi latihan, saya pikir lagi casting. Ternyata itu lagi ditangani sama Ustadz Isman. Lagi bener-bener diruqyah sama Ustadz Isman. Dan saya nggak tahu, jadi ya besokannya sempat waktu lagi ketemu saya cari, saya udah titipin salam gitu ya, tapi kabarnya memang semuanya sudah baik. Karena memang syutingnya mau tidak mau di tempat-tempat yang memang lama kosong ya, pabrik-pabrik yang udah kosong, yang memang kita butuhkan untuk membangun suasana gitu. Tapi ya puji Tuhan semuanya baik. Mas, ada ini nggak sih mungkin yang istimewa lagi dari film ini yang lainnya mungkin kita tahu? Yang digambar apa yang tidak terlihat? Yang ada di film seperti apa? Kalau Di balik itu? Kalau bagi orang yang menonton film Kodrat 1 pasti akan melihat banyak Easter egg yang hadir di Kodrat 2 yang sebetulnya punya banyak koneksi ke Kodrat 1, dan jangan tinggalkan bioskop sampai gambarnya selesai, karena sampai gambar terakhir itu ada hints apa yang akan terjadi di Kodrat 3 nanti. Oke, berlanjut ya berarti ya. Mudah-mudahan jika semuanya lancar, saat semuanya berhasil dengan baik dan Tuhan mengizinkan. Mas, puas dengan hasilnya? Saya sangat bahagia dengan hasilnya. Ya, siap. Terima kasih. Boleh promo. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk nonton Kodrat di Lebaran 2025 dan rayakan kemenangan bersama Ustadz Kodrat di bioskop. Siap. Oke, Terima thank you. kasih. Terima kasih Mas. banyak. Sukses selalu. Charles, thank you.